Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Amrul Salih Sibuan, NIM 12120415030, ingin menyelesaikan tugas UAS saya pada matkul hukum adat, yaitu sebagai dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH pada hari Jumat 24 Juni 2022. Baik, adapun soal yang pertama, jelaskan itu apa kekerabatan, apa kewarisan, dan apa pernikahan dalam hukum adat, dan bagaimana penyelesaian permasalahan dalam masyarakat Jawa, Melayu, Batak, dan Minang. Adapun yang pertama tentang kekerabatan ialah bahwasanya kekerabatan itu yang mengandung sistem sosial, di mana yang mengatur tentang unit-unit yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki dari garis keturunan, baik itu dari keluarga atau dari darah maupun dari, contohnya dari perkawinan, di mana anggotanya ialah seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain seterusnya. Adapun kekerabatan itu terbagi tiga, yang mana kekerabatan yang pertama sistem kekerabatan parental, di mana sistem ini digaris dari keturunan ayah dan ibu saja. Jadi yang kedua, sistem kekerabatan parental bilateral, di mana sistem ini menganut dari garis dari keturunan ayah saja, di mana dari keturunan garis ayah tersebut akan terhubung berdasarkan garis seorang laki-laki. Contohnya yang mengandung garis kekerabatan ini ada di suku Batak, suku Jawa, maksud saya suku Batak, Bali, Asmat, Ambon, dan Dani. Dan adapun yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal, di mana sistem kekerabatan ini dilihat dari garis keturunan ibu saja, di mana dalam ahli warisan bahwa seorang ibu lebih banyak mendapatkan ahli waris daripada si bapak. Adapun tentang penjelasan kewarisan, di mana kewarisan adalah suatu seorang yang mendapatkan harta benda dari peninggalan harta warisan tersebut. Sedangkan ahli waris adalah seorang yang beberapa orang yang merupakan penerima warisan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 macam sistem kewarisan dalam hukum adat. Yang pertama, sistem kewarisan individual, di mana cirinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi di antara para ahli waris. Di antara para ahli waris, sistem halnya masyarakat bilateral yang ada di Jawa, di Batak, dan Sulawesi. Yang kedua, sistem kewarisan adat kolektif. Dan yang ketiga, sistem kewarisan mayorat. Adapun penjelasan dari pernikahan, di mana pernikahan itu menghubungkan antara dua mempelai suami, calon mempelai suami, dan calon mempelai perempuan, di mana itu tidak mengikat dari suami dan perempuan saja, akan tetapi mengikat dari pihak keluarga seorang istri dan pihak keluarga seorang suami. Adapun sistem pernikahan ini ada 3 sistem yang ada dalam hukum adat. Yang pertama, eksogami, di mana perkawinan itu adalah antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Contohnya perkawinan adat Batak dengan adat Minang. Yang kedua, perkawinan endogami,
di mana adalah antara pria wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Contohnya Batak sama Batak, Marga Hasibuan sama Marga Nasution. Dan yang ketiga homogami, di mana antara pria dengan wanita dilihat dari status sosialnya saja, dilihat dari status bagaimana ia melakukan pernikahan tersebut. Jadi masih soal nomor 1, penyelesaian permasalahan di adat suku Batak, Jawa, Minang dan Melayu itu sama-sama kita ketahui bahwa hukum adat itu ialah hukum yang mengatur tentang penyelesaiannya secara musyawarah, baik itu dalam adat Jawa, adat Batak, adat Minang, Melayu dan lain sebagainya. Contoh kecilnya kan, apabila terjadi permasalahan itu tidak langsung dilihat bagaimana hukumannya, akan tetapi dimusyawarahkan dulu bagaimana permasalahan itu dapat diperkecil dan tidak mengurangi tidak mengurangi nilai hukum yang ada dalam hukum adat tersebut. Begitu kira-kira menurut saya tentang permasalahan penyelesaian masalah dalam masyarakat suku-suku lainnya, di mana masyarakat itu penyelesaiannya dimulai dengan cara musyawarah sebagaimana yang kita sudah pelajari. Dan adapun soal nomor 2, yaitu bagaimana tahapan-tahapan pernikahan dalam adat suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Melayu. Dan yang pertama kita akan membahas tentang tahapan pernikahan dalam adat Minang. Yang pertama ada namanya marasek. Yang kedua meminang, sebagaimana yang kita ketahui meminang kan. Yang ketiga mahantasiri. Yang keempat babako babaki. Yang kelima malam bainai. Yang keenam menjimpuk marapulai. Yang ketujuh penyambutan anak daro, di mana penyambutan mempelai seorang perempuan ketika seorang laki-laki itu datang untuk menjemputnya. Yang ke-8 akad nikah, dan yang ke-9 yaitu bersanding di pelaminan atau besandiang di pelaminan. Adapun tahapan pernikahan adat Melayu, yang pertama ialah maminang, yang kedua menantar tanda, yang ketiga menantar balanjo, yang keempat menjemput, yang kelima menggantung, yang keenam berendam, yang ketujuh berinai-inai, yang ke-8 khatamul Quran, dan yang ke-9 atau yang terakhir ialah akad nikah. Adapun tahapan pernikahan dalam masyarakat adat Jawa, yang pertama itu memasang taratak, memasang pesta, yang kedua kembar mayang, yang ketiga pasang wuhulan, yang keenam siraman, yang ketujuh dodol awet, yang ke-8 potong tumpeng, yang ke-9 dulangan punangkasan, yang ke-7 pangkas rambut atau lepasin ayam kan, yang ke-8 midot daremi, yang ke-9 upacara pernikahan, dan yang ke-10 yaitu tentang upacara panggih. Dan adapun tahapan dalam masyarakat adat Batak, yang pertama itu mangaririt, yang kedua itu mengoleh tanda, ya, yang dimana kita mencari tanda bahwasanya bagaimana seorang perempuan itu, bagaimana nasabnya kan. Yang ketiga merhusib, yaitu dimana dalam istilah dahulu namanya berbicara merhusib, bagaimana sistemnya nanti pernikahan antara contohnya antara seorang laki-laki itu dengan seorang perempuan itu. Yang keempat martompul, yang ke-5 marhata sinamot, artinya tanya mahar kalau nggak salah. Yang ke-6 martongga raja, yaitu marpokat,
atau mufakat yang ke-8 dijual dialap jual atau di seorang laki-laki menjemput seorang wanita atau pengantin prianya, pengantin wanitanya, dan yang terakhir ditaruh jual, di mana pernikahan itu pesta itu dibuat kembali di dalam atau di rumah seorang mempelai laki-laki. Jadi adapun soal nomor 3 yaitu buat tentang artikel di mana fungsi keberfungsian masyarakat hukum adat. Yang saya ambil di sini ialah jurnal tentang pergeseran peran dan fungsi dan lembaga adat pada masyarakat Minangkabau dalam perspektif studi hukum adat. Jadi yang penulisnya itu Wulandari Cacarina Dewi, di mana Unfar Institutional Repository, volumenya 119, headline 1236789, pagar 3747. Ini membahas tentang pergeseran peran fungsi lembaga adat pada masyarakat Minangkabau. Sebelumnya saya tidak memperpanjang tentang bagaimana sistem masyarakat di adat Batak karena waktu kita tidak memenuhi. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jadi lembaga kekerabatan adat Minangkabau dan Nagari tidak memiliki peran fungsinya, maka ia akan diberi pengaruh terhadap peran dan fungsi dari unsur-unsur lainnya. Sehubungan dengan adanya DPRD tingkat 1 Sumatera Barat pada tahun 2002 tanggal 7 Desember yang lalu, sepakat ini mengesahkan kembali adanya pemerintahan Nagari melalui Perdata tentang ketentuan pokok perubahan pemerintah desa Sumatera Barat. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penyelesaian UAS saya ini pada matkul hukum adat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.